Kenapa engkau keluar dari kaedah-kaedah mazhabmu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, lagi berakal, serta memiliki wawasan yang luas, pasti ia paham dan mengerti ketika memposisikan dirinya. Kenapa kami mengatakan seperti ini? Wahai para Wahabi lokal, kalian tahu kan siapa Syekh Sudais? Kalian pernah lihat kan kunjungan beliau ke Indonesia? Kalau Wahabi lokal mau mencontohi serta menjadikan Syekh Sudais teladan, pasti bakal mengerti dan paham betul bahwa penduduk Islam di Indonesia mayoritas bermazhab fikih Syafi'i. Syekh Sudais itu setiap kali kunjungan ke Indonesia, ya, seperti tahun 2004 kalau tidak salah, dan juga tahun 2014, beliau menjadi imam di salat-salat yang dijaharkan suaranya, seperti maghrib, isya, dan subuh. Beliau selalu membaca surah Al-Fatihah dengan menjaharkan, ya, atau mengeraskan membaca Al-Fatihah. Ya. Lawatan pertamanya tahun 2004 lalu Syekh Sudais mengimami sholat maghrib di Al-Azhar. Ya. Setelah itu di tahun berikutnya Syekh Sudais mengimami jamaah sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, dengan menjaharkan Bismillah, ya, pada surah Al-Fatihah. Dikisahkan pula tuh Syekh Sudais mengimami sholat subuh, dan Syekh Sudais berkunut pula di rakaat kedua, seperti yang biasa penganut fikih mazhab Syafi'i lakukan. Ya. Dan posisi tangan, ya, bersedekap, ya, ketika sholat itu di atas perut, di bawah dada. Ya, agak berbeda dengan pandangan bid'ah, ya, pelakunya yang melakukan amalan sesat dan masuk neraka. Ya, para sebagian golongan lokal di Indonesia yang sangat anti melakukan apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan oleh Syekh Sudais ini. Ya, padahal mereka hidup di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Ya, memang terkadang kita sependapat atau tidak sependapat dengan seseorang yang kita kagumi. Ya. Akan tetapi janganlah menjadikan kita tidak saling menghormati. Ataupun jika memang tak ingin menjaharkan bismillah, ya, berkunut dan isbal dan lain-lain, janganlah dengan mudahnya mencela dan menuduh bid'ah pelakunya. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah, perkara ini pun pernah juga dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Ketika beliau masih berada di Baghdad, suatu ketika Imam Syafi'i berziarah ke makbarah Al-Imam Abu Hanifah di daerah Khayzaran. Ya, di dekat makbarah Abu Hanifah, Imam Syafi'i sempat melakukan sholat 2 rakaat dan tidak mengangkat kedua tangannya. Ya, cukup mengherankan, karena beliau justru melakukan ritual ibadah yang bertentangan dengan mazhabnya. Imam Syafi'i terus ditanya, ya, kenapa engkau keluar dari kaedah-kaedah mazhabmu? Beliau menjawab, karena menjaga adab kepada Imam Abu Hanifah dengan tidak menampakkan perbedaan di hadapannya. Dalam riwayat lain pun disebutkan Imam Syafi'i meninggalkan bacaan kunut subuh saat sholat di sekitar makbarah Imam Abu Hanifah. Ya, ada lagi yang menyebutkan beliau tidak membaca basmalah dengan keras, ya, saat sholat di tempat yang sama.
Jawabannya sama, sabiku semua. Imam Syafi'i mengatakan dengan singkat dan padat, karena menjaga adab kepada pemilik makbarah ini, yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, sabiku semua, dalam kajian fikih, mazhab Syafi'i itu yang menyunahkan mengangkat kedua tangan, ya, membaca doa kunut dan membaca keras bismillah, ya, dijaharkan. Berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i bersikap kontroversial itu, wasabiku semua? Apakah beliau tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri? Ya. Kiai Haji Mahfuz Termas, ya, dalam kitabnya Hasyiah Termasi Alal Minhaj Al-Qawim, itu menjelaskan bahwa sikap Imam Syafi'i tersebut, ya, meskipun terlihat aneh, namun mengandung beberapa pelajaran besar di dalamnya. Bukannya tidak konsisten, ya, namun beliau mengambil sikap yang justru menunjukkan keluasan pandangan dan kebijaksanaan beliau. Ya. Bila diteliti lebih dalam lagi, ya, sebenarnya tidak ada yang aneh dari sikap Imam Syafi'i. Ya. Sikap Imam Syafi'i yang bertentangan dengan kaidah mazhabnya, ya, sabiku semua, itu mengajarkan kepada kita beberapa hal. Ya. Apa? Pertama, pentingnya menjaga adab kepada ulama, terlebih kepada yang lebih senior, meskipun sudah wafat atau meninggal. Kedua, perkara sunnah terkadang lebih baik ditinggalkan untuk tujuan yang lebih penting, seperti menjaga adab, mengajarkan orang awam, dan lain-lain. Ya, hal tersebut tidak mengherankan, sebab Nabi kita Muhammad SAW sendiri, ya, tidak menjalankan anjuran merekonstruksi bangunan Ka'bah, ya, karena menjaga perasaan orang Quraisy yang masih baru mengenal Islam. Yang ketiga, pentingnya menjaga marwah dan kewibawaan ulama. Imam Syafi'i bermaksud, ya, menjaga kehormatan dan kemuliaan Imam Abu Hanifah yang pada waktu itu banyak dicaci maki oleh para pembencinya. Ya, fitnah dan cacian kepada Imam Abu Hanifah tidak hanya terjadi saat beliau masih hidup, namun juga terjadi setelah beliau wafat. Ya, Imam Syafi'i memanfaatkan kebesaran namanya dengan membuat langkah yang cerdik untuk meredam fitnah tersebut. Yang keempat, pentingnya menunjukkan derajat keagungan ulama di hadapan khalayak. Kelima, perbuatan yang manfaatnya juga dirasakan orang lain lebih utama daripada amaliyah yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Yang keenam, penjelasan dengan perbuatan lebih mengena daripada terbatas dengan ucapan. Sabiku semua yang rahmati Allah, Imam Syafi'i menjelaskan tentang keagungan Imam Abu Hanifah sekaligus pentingnya menjaga adab kepada para senior yang tidak sependapat. Beliau menyampaikan maksud dakwahnya tersebut, ya, dengan perilaku beliau secara langsung. Dengan segenap kebesaran dan kerendahan hatinya, ya, Imam Syafi'i bahkan rela meninggalkan pendapatnya sendiri yang beliau yakini kebenarannya. Asabiku semua yang dirahmati Allah, penjelasan ini disampaikan oleh Syekh Mahfuz Termas mengutip dari kitab Al-Khairat Al-Hisan karya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di bagian akhir kutipannya, ya, salah satu ulama Nusantara ini, ya, menyampaikan bahwa keterangan tersebut merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui. Ya, meski cukup panjang, tidak biasanya beliau mengutip pendapat ulama lain sepanjang itu.
Sahabatku semua, yang dimuliakan Allah. Demikianlah apa yang kami sampaikan ini. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita diberi hati yang lapang. Itu yang terpenting. Untuk menghargai pendapat orang lain, ya, serta tidak mudah memvonis salah perbuatan seorang tokoh yang dikenal kealimannya. Sahabatku semua dimuliakan Allah, ya mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ini pelajaran untuk kita, terkhususnya para Wahabi lokal. Contohilah Wahabi pusat. Ketika Imam Sudais datang ke Indonesia, coba lihat adab beliau, ya, karena beliau mengerti, karena beliau berilmu, ya. Apalagi Imam Syafi'i yang telah kami jelaskan tadi lebih luar biasa lagi, ya. Nah, sahabatku semua, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.